Salam GSD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam GSD dari Bunda. Bagaimana kabar kalian? Lama ya Bunda gak upload ya. Dalam tayangan ini Bunda berbagi ilmu tentang bagaimana caranya membuka karismatik, membuka kewibawaan, membuka kederajatan, membuka segala sesuatu yang positif atau mendongkrak segala sesuatu yang ada dalam diri kita yang positif-positif. Yang pertama adalah kalian harus siap dengan segala sesuatu yang ada dalam diri kalian. Kalian harus siap dengan segala sesuatu yang buruk dalam diri kalian. Kalian harus siap dengan segala sesuatu di lingkungan kalian yang buruk-buruk. Karena berulang kali Bunda bilang pada kalian, yang positif itu berawal dari negatif. Disitulah negatif diproses menjadilah yang positif. Karena ketika yang positif itu tidak bersentuhan dengan yang negatif, alhasil powernya semakin melemah. Seperti itu. Nah, di sini Bunda kasih tahu cara bagaimana mendongkrak kewibawaan, mendongkrak karismatik, dan mendongkrak segala sesuatu yang ada dalam diri kita, entah yang baik, entah yang buruk. Cara mendongkrak yang buruk dulu. Kalau yang mendongkrak untuk hal-hal yang buruk, yang negatif dalam diri kita, sebenarnya sangat mudah, tidak ada yang sulit. Yang paling utama adalah kita harus menyadari kekurangan kita. Kita harus menyadari tentang buruknya diri kita. Kita harus benar-benar menghitung segala sesuatu yang buruk yang ada dalam hati kita, yang terprogram dalam pikiran kita yang buruk-buruk, dan lisan kita. Jadi semuanya harus dikoreksi. Nggak perlu mengoreksi orang lain, nggak perlu mencari-cari kotoran orang lain, nggak perlu mencari-cari keburukan, kesalahan orang lain, nggak perlu. Kita cari segala sesuatu yang buruk dalam diri kita sendiri saja. Kalau kalian, maaf ya Bunda Flu, kalau kalian kepingin semuanya netral dan menjadi sesuatu yang luar biasa positif, itu tidak hanya harus sekedar positif gitu. Gimana plus-plusnya itu selalu naik level dan bertambah terus seperti itu. Abaikan orang lain, abaikan. Artinya kalian harus mengabaikan segala sesuatu yang buruk pada orang lain. Fokus saja pada diri kita sendiri, fokus. Ketika kalian sudah mampu mendongkrak yang buruk-buruk, yang negatif dalam diri sendiri, secara otomatis disinilah terbongkarnya pintu-pintu yang buntu dalam diri sendiri, sehingga terpancarlah aura karismatik, aura kederajatan, aura kerejekiannya, aura kewibawaannya. Seperti warna pelangi. Warna pelangi itu kalau kita bisa mendongkrak, seperti warna pelangi kalau kita mampu memilih mana yang sesuai dengan diri kita, maka disinilah terbentuk dengan sempurna warna pelangi dalam diri manusia, dalam diri kita. Dan inilah yang Bunda bilang, aura kederajatan, aura kebijakan, aura karismatik, aura kerejekian, aura yang positif-positif itu semakin ke depan semakin naik level. Sekali lagi Bunda bilang, sekali lagi Bunda ucapkan, dongkrak dulu yang kotor-kotor dalam diri kita. Nggak perlu ngurus orang lain, nggak perlu ngomongin orang lain yang berlebihan. Memang nggak ada satupun manusia yang tidak pernah ngomongin orang, termasuk Bunda. Tapi gimana caranya kita kontrol, gimana caranya kita rem dulu. Cukuplah 5 menit, cukuplah 3 menit kita membongkar orang atau ngomongin orang. Tapi setelah itu kita mengambil hikmah dari keburukan orang lain untuk doping, untuk menambah power dalam diri kita, karena disitulah kita mendapatkan sesuatu energi yang negatif, kita sentuh ke diri kita yang punya energi positif. Karena segala sesuatu yang buruk dari orang lain itu bisa menjadi motivasi dalam diri kita mengambil hikmahnya yang baik di situ. Kemudian
cara yang sempurna untuk menyempurnakan aura-aura positif dalam diri kita. Jangan pernah selalu menyalahkan orang lain. Sebelum kamu menyalahkan orang lain, salahkan diri dulu. Sebelum kalian menghujat orang lain, hujat diri dulu. Sebelum kalian mengupas tuntas keburukan orang lain, kupas tuntas diri sendiri dulu. Kotor-kotornya itu seperti apa, gitu. Jangan merasa menang ketika kalian menghujat orang lain. Salah. Segala sesuatu yang buruk balasannya buruk. Kenapa bisa jadi seperti itu? Dan yang buruk belum tentu kejadiannya itu terbalas dengan yang buruk. Tidak. Semuanya itu ada timbangan. Semuanya itu ada porsinya. Karena tidak ada satu manusia pun yang tidak pernah berbuat salah. Kesalahan itu diimbangi. Karena kamu dulu berbuatnya tidak baik, yang melampaui batas, punya niatan baik yang tidak baik, punya niatan tidak baik yang melampaui batas, ya terbayarlah sesuai yang kalian perbuat seperti itu. Dan ketika kamu dipertemukan dengan orang yang memang menyadarkan kamu, tapi kamu tidak menyadarkan diri atau tidak sadar juga, ya urusannya langsung sama vertikal, yaitu Allah, Tuhan kalian. Oke, kita lanjut. Gimana caranya pembukaan power dalam diri? Mendongkrak karismatik, mendongkrak kewibawaan, mendongkrak kederajatan tanpa dibantu spiritual atau supranatural lain. Karena obat dari segala obat adalah diri kita. Tobat dan tidaknya tergantung diri kita. Sadar dan tidaknya tergantung diri kita. Cerdas dan tidaknya tergantung diri kita. Jadi abaikan orang-orang yang tidak penting dalam hidup kita. Semua akan terbayar. Semua akan merasakan baik buruknya imbas dari segala sesuatu yang kita kerjakan. Yang pertama, untuk mandi power, untuk mandi kederajatan, untuk mandi membuka karismatik dalam diri. Otomatis nanti setrum ya, segala sesuatu yang nanti yang belum nyantol itu bisa terangkat seperti itu. Untuk yang non muslim, sebut Tuhan kalian dalam hati dan lisan harus sinkron. Setelah itu kalian mandi tiap hari, lakukan, kerjakan ini. Jangan diremehkan ini. Ini benar-benar yang sudah mengikuti apa kata Bunda ini luar biasa. Yakin sama Tuhan kalian masing-masing. Yang pertama, ambil gayung, siram di kaki dulu. Yang kedua, ambil gayung, siram di kepala. Nah, yang di kepala ini mulai satu gayung baca. Ini untuk non muslim dulu. Untuk non muslim, sebut nama Tuhan kalian. Hajat kalian apa? Siramkan. Yang kedua, ambil satu gayung, siram di pundak kanan. Sebut nama Tuhan kalian. Yang ketiga, yang terakhir, ambil satu gayung, siram di pundak kiri kalian. Sebut nama Tuhan kalian. Nah, untuk yang muslim, bacaannya lebih enak. Pertama, istighfar, syahadat. Istighfar 3 kali, syahadat 3 kali. Setelah itu, sholawat 3 kali. Begitu mandi, ambil satu gayung, siram di kepala, satu gayung, siram pelan-pelan dengan membaca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kemudian gayung yang kedua, siram di pundak kanan, baca la ilaha illallah. Ambil gayung yang ketiga, yang terakhir, siram di pundak kiri sambil membaca Muhammad Rasulullah. Kemudian kalian bisa mandi mulai kepala, guyur 7 kali guyuran, 7 kali gayung. Setelah itu bebas, siram air seperti mandi seperti biasanya. Nah, dari sini yang belum bisa memahami, silakan berkomentar. Insya Allah Bunda jawab sesuai kapasitas Bunda, sesuai kemampuan Bunda, sesuai pengetahuan Bunda, dan sesuai ilmu Bunda. Ingat, segala sesuatu yang buruk belum tentu kejadiannya buruk, karena semuanya ditimbang. Amal yang mana yang lebih banyak, mana yang lebih baik, mana yang lebih berat, mana yang lebih buruk, seperti itu. Mudah-mudahan ilmu yang Bunda berikan kepada kalian selalu bermanfaat. Tetap menjadi manusia-manusia yang positif. Cepat sadar diri jika salah. Jangan selalu menyalahkan orang lain duluan, salahkan diri dulu sendiri. Itu jauh lebih mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam GSD.